Di sini ada lingkaran dengan titik pusat P dan ABC sebagai titik keliling. Jika besar sudut ABC sama dengan 2x min 14 derajat dan APC sama dengan 3x min plus 8 derajat, maka nilai x sama dengan. Sebelum mengerjakan, kita lihat dulu di sini petunjuk-petunjuk yang ada di sini, yaitu sudut ABC. Nah, sudut ABC itu yang mana? Nah, sudut ABC itu bertitik pusat di keliling lingkaran. Oleh karena itu, jadi sudut ABC adalah sudut keliling. Dan dia menghadap busur apa nih? Yaitu busur AC. Jadi di sini kesimpulannya sudut ABC itu merupakan sudut keliling yang menghadap busur AC. Nah, kalau ada sudut keliling berarti ada sudut pusat, yaitu sudut APC. Nah, sudut APC ini dikatakan sudut pusat dikarenakan pusatnya itu berada di pusat lingkaran. Maka kita katakan sudut APC ini merupakan sudut pusat yang juga sama, yaitu menghadap busur yang sama, yaitu busur AC. Nah, jadi di sini ada dua sudut nih, menghadap busur yang sama. Oleh karena itu, kita harus ingat, jika diketahui sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, karena dua sudut itu mempunyai busur yang sama, maka bisa kita katakan yang tadi yaitu sudut APC sama dengan 2 kali sudut ABC. Nah, oleh karena itu, jadi kita juga tahu nih, kan itu ada keterangannya bahwa sudut APC sama dengan 3x plus 8 derajat sama dengan 2x, dan sudut ABC yaitu 2 kali min 14 derajat. Kalau semuanya udah ketahuan gini, udah tinggal kita hitung deh, jadinya 3x plus 8 derajat, lalu 2 dikali 2 sama dengan 4x, lalu 2 dikali 14 sama dengan min 28. Nah, yang di sini kan ditanya nilai x. Nah, nilai x ini ada dua nih, yang di kiri sama yang di kanan. Jadi kita gabungkan, jadi 4x, lalu 3x-nya kita pindahkan, jadinya min 3x. Lalu yang tidak ada variabelnya yaitu ada min 28 dan 8. Nah, jadi di sini udah ada 8 dan min 28-nya pindah, jadinya plus 28. Nah, kalau udah gini kan tinggal dihitung nih. Jadi 4x min 3x sama dengan 1x, lalu 8 tambah 28 sama dengan 36. Jadi x-nya itu sama dengan 36. Ada nggak jawabannya? Ada, yaitu yang D, 36. Di soal yang kedua ini kita suruh tentukan modal regresi linear data tersebut. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu variabel bebas dan variabel terikatnya. Di samping bentuk umum persamaan. Persamaannya yaitu Y lancip sama dengan A plus BX. Nah, fungsinya persamaan ini untuk membedakan yang mana variabel bebas, lalu yang mana variabel yang terikat. Karena bisa saja malah tercampur, jadi susah untuk dibedakan. Jadi ini termasuk salah satu langkah utama dalam mengerjakan soal ini. Nah, di sini kita lihat lagi di soalnya, yaitu 5 orang sepakat untuk menurunkan berat badan dengan cara bersepeda selama sepekan, dan hasilnya di tabel berikut. Nah, di sini tuh yang mana kira-kira variabel bebas? Nah, variabel bebas itu yaitu yang bersepeda, karena bersepeda itu bisa menurunkan berat badan. Nah, jadi di sini kita bisa tulis yaitu variabel bebasnya sama dengan itu lama bersepeda. Dan variabel Y-nya yaitu penurunan berat badan. Di sini kita lanjut ke langkah yang kedua yaitu penentukan nilai B, karena untuk mencari A-nya juga diperlukan nilai B. Untuk menentukannya kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, di sini ada sigma XY. Nah, untuk menentukan itu kita jadinya harus membuat tabel. Tabelnya itu jadi seperti ini tabelnya. Di kolom pertama tabel ada namanya, lalu di kolom kedua ada X, lalu tiganya ada Y. Nah, lalu selain itu ada kolom baru yaitu kolom XY dan yang terakhir kolom X kuadrat. Kita lihat lagi rumusnya. Yang pertama yaitu dicari untuk N. N itu apa? Nah, N itu jumlah dari banyaknya data. Itu jumlahnya ada 5. Jadi N-nya 5.
Setelah itu kita cari yang mudah dulu nih. Yang mudah ada Sigma X. Nah, Sigma X itu kita jadi tinggal tambahin aja nih semua data X. Nah, datanya itu kan ada 5 tuh. Nah, kelima itu kita tambahin. Jadinya Sigma X-nya sama dengan 21. Lalu kita juga butuh Sigma Y. Sama seperti Sigma X, kita tinggal tambahin aja seluruh data dari Y itu. Jadi Sigma Y-nya sama dengan 1750. Nah, di sini yang kolom barunya itu yaitu kolom XY. Cara nyarinya itu untuk XY ini kita tinggal kalikan aja. X kali Y, 3 kali 270, hasilnya 810. Jadi gitu doang. Lalu yang keduanya nih ada 4 kali 310, hasilnya yaitu 1240. Lalu yang C 5 kali 400, hasilnya itu 2000. Dan yang D 4 kali 330, hasilnya 1320. Yang terakhir yang E 5 kali 440, hasilnya 2200. Untuk menentukan Sigma XY nya, jadi kita tinggal tambahin aja semuanya. Jadi didapatkan Sigma XY nya yaitu 7570. Lalu yang berikutnya yaitu kita menentukan X kuadrat, karena di rumus ini ada nih X kuadrat. Untuk dapetin X kuadrat itu cukup mudah juga, tinggal X-nya itu dikuadratin. 3 kali 3 sama 9, 4 kali 4 16, dan seterusnya, yaitu 25, 16, 25. Lalu tinggal ditambahin lagi untuk dapetin Sigma X kuadrat. Nah, totalnya itu jadi 91. Nah, sekarang kita tinggal masukin ininya. B sama dengan N. N-nya itu 5. Lalu Sigma XY itu jadinya masukin 7570. 5570. Oke, langsung dikurang Sigma X-nya 21. Terus Sigma Y-nya 1750. Nah, terus yang bawahnya itu kan N lagi, N-nya 5. Terus Sigma X kuadrat itu 91. Dikurang yang mana nih? Sigma X yang biasa, tapi dikurung, habis itu dikurung dipangkatin 2. Makanya jadinya dipisah, dianggap kayak yang itu. Jadinya Sigma X itu dikurung, terus di luar itu dikuadratin. Nah, karena semuanya udah diisi, kita tinggal hitung 5 kali 7570 itu jadi 3850, dikurang 21 kali 1750 itu jadinya 3600, 36.750. Nah, udah dapat yang atas, terus kita yang bawahnya. Yang bawahnya itu kan 5 dikali 91. Itu jadinya 455 dikurang 21 pangkat 2 yaitu 441. Nah, itu yang atas dikurangin jadinya 1100. Nah, bawahnya dikurangin juga per jadinya 14. Dibagi jadinya 8,57. Nah, karena didapati hasilnya itu positif, berarti jadi grafiknya itu nanti ke atas. Ya, kemudian yang selanjutnya yaitu langkah ketiga, menentukan nilai A. Nah, rumus itu menentukan nilai A yaitu A sama dengan Y bar minus B X bar. Nah, X bar itu kan rata-rata. Jadi, cara nyari rata-rata itu kan jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, jumlahnya itu kan ada 21. Jadinya dibagi sama banyak datanya, jadinya 21 dibagi 5. 21 dibagi 5 sama dengan 4,2. X barnya udah ketemu, lanjut nyari Y bar. Sama aja kayak nyari X bar. Jadi Sigma Y dibagi N, jadinya 1750 dibagi 5. Udah tinggal dibagi, jadi hasilnya 350 dah. Nah, karena semuanya udah dapat, jadi kita tinggal masukin sesuai rumus yang di atas. A sama dengan Y bar 350 dikurang B
Nah, B-nya yang tadi 78,57 dikali X bar. X barnya 4,2. Nah, hasilnya jadinya A sama dengan tetap 350-nya. Nah, ini dikali dulu 78,57 dikali 4,2 hasilnya 329,99. Terus bawahnya jadi 350 dikurang 329,99 sama dengan 20,01. Nah, itu dia hasil A-nya. Nah, karena A dan B-nya udah ketemu, kita lanjut yang ke berikutnya. Jadi kita tinggal substitusikan aja nilai A dan ke B ke persamaan regresi. Lalu kita tinggal masukin di lancip sama dengan A-nya itu kan 20,01 ditambah B-nya 78,57. Itu adalah persamaan regresinya. Jadi model regresinya itu lancip sama dengan 20,01 ditambah 78,57 X. Ya, oke, jadi sudah segitu saja untuk dua soalnya. Terima kasih.